Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Arif Fernando, mahasiswa Universitas Lampung, program studi Ilmu Komputer angkatan 23. Oke, di sini saya akan jelaskan mengenai use case serta cara pembuatan use case diagram pada sistem informasi persediaan barang toko grosir. Nah, baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu use case diagram. Nah, use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case juga dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Kalau kita persingkat, uh, use case diagram itu adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan secara ringkas siapa yang menggunakan sistem dan apa saja yang bisa dilakukannya. Gitu. Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu ketahui dulu nih komponen-komponen use case diagram itu. Nah, di sini yang pertama itu ada simbol seperti orang, itu dinamakan dengan aktor. Digunakan sebagai uh, digunakan untuk mempresentasikan seorang ataupun pelaku dalam sistem. Dan yang kedua itu yang tanda bulat seperti ini itu dipergunakan untuk menggambarkan fungsi atau pekerjaan dalam sistem. Nah, selanjutnya itu ada garis digunakan untuk menghubungkan antara elemen dari aktor ke elemennya nantinya. Itu. Lalu untuk garis putus-putus ini itu dinamakan dengan uh, include. Ini dipergunakan untuk menggambarkan event atau kegiatan yang dibutuhkan sebelum event sebelumnya terjadi ataupun terlaksana. Sedangkan extend ini untuk menggambarkan event ataupun kegiatan yang bisa dilakukan setelah event ataupun kegiatan sebelumnya. Selanjutnya ada garis panah seperti ini, itu menggambarkan event turunan dari event yang sebelumnya. Nah, di sini eh, saya sudah membuat use case dari sistem informasi persediaan barang toko grosir. Ini yang pertama, yang kotak berwarna pink ini, itu dinamakan dengan sistem. Wilayah yang berbentuk persegi ini, di mana itu merupakan sistem dari persediaan grosir tadi. Nah, sedangkan aktor ataupun yang berbentuk orang ini itu merupakan aktor. Jadi kita ketahui bahwasanya toko grosir ini mempunyai tiga aktor, yakni karyawan bagian gudang, owner toko, dan supplier. Di mana karyawan bagian gudang tersebut dapat login ke sistem menggunakan username dan password yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, karyawan bagian gudang juga dapat melakukan pengolahan data yang ada pada sistem tersebut, meliputi input, update, dan delete. Nah, pada masing-masing data olah barang, PO, pembelian, dan penerimaan barang. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada tanda include dan itu memiliki arti bahwa karyawan bagian gudang dapat menangani pengolahan laporan yang berkaitan dengan data persediaan barang yang berada pada sistem seperti laporan data barang, terus laporan pembelian, laporan penerimaan barang. Dan untuk owner toko ini hanya bertindak menerima laporan terkait persediaan barang yang telah diolah oleh karyawan bagian gudang yang tunjukkan dengan tanda input pada beberapa use case. Nah, itu untuk bagian owner toko. Nah, selanjutnya untuk bagian supplier ini itu hanya bertindak menerima permintaan PO yang dikirim. Kita langsung saja ke cara pembuatan use case-nya. Di sini saya menggunakan eh, Draw.io, menggunakan Draw.io. Nah, teman-teman bisa cari saja di pencarian teman-teman semuanya, cari saja Draw.io. Nah, seperti ini.
Di sini kebetulan di sini saya sudah login dan eh, tinggal ya ke langkah pembuatan use case-nya. Use case, eh, jadi saya di sini akan membuat use case sistem informasi persediaan barang toko grosir. Cara pertama untuk pembuatan use case itu, kita em, pilih tanda teks ini yang berada di sebelah kiri. Ini kita kasih nama sistem informasi persediaan barang toko grosir. Nah, seperti ini. Di sini kan kita lihat di sini tulisannya sangat amat kecil kan sebenarnya. Nah, kita untuk memperbesar tulisannya, teks ataupun teksnya, teman-teman semuanya bisa klik dua kali, lalu di bagian sebelah kanan ini kita naikkan ukurannya. Nah, seperti ini. Ini masih kurang 24. Nah, 24 ini udah habis nih. Udah pas. Setelah itu kita pilih aktor. Nah, kita taruh sebelah sini aktor. Kalau misalnya aktornya eh, kecil seperti ini, kita bisa perbesar. Di bagian sini kita bisa perbesar. Nah, kita bisa perbesar. Sorry. Nah, di bagian sini kita juga bisa biar jelas kita tebalkan terlebih dahulu. Di bagian ini. Seperti ini teman-teman. Nah, di sini juga ada kan ada tulisan aktor. Nah, kita sesuaikan. Kita tulis karyawan karyawan bagian gudang. Nah, seperti ini. Untuk memperbesar teksnya juga kita klik dua kali. Kita klik dua kali. Nah, di bagian sebelah kanan ini kita perbesar saja. 17 pas, sudah pas. Terus selanjutnya kita pilih bagian elips. Kita klik, kita sesuaikan, lalu kita isi teksnya dengan cara klik dua kali. Kita tulis misalnya login. Kita perbesar tulisannya 22 lepas. Apabila tulisannya mau ditebalkan, kita tinggal Ctrl B saja. Nah, seperti ini. Setelah itu kita copy saja teman-teman. Untuk copy ininya, elipsnya ataupun bundaran ini, tanda bulat ini, icon ini, kita Ctrl D saja. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tulis misalnya olah data barang. Seperti itu. Kita Ctrl D lagi. Olah data pembelian. Kita Ctrl D lagi. Olah data penerimaan barang. Nah,
seperti ini. Kita copy lagi, Ctrl D, olah data PO. Setelah itu kita rapikan, dikarenakan uh, rapi itu uh, ibaratnya sebagai nilai plus buat kita gitu. Kita rapikan. Nah, seperti ini. Setelah ini kita kasih panah lagi. Kita kasih panah yang ini ya teman-teman semua. Directional connector. Nah, lalu kita sambung-sambungkan saja. Ini ke login, terus kita pertebal ke 4. Nah, sesuai pada bagus. Terapkan, kita kontrol D lagi. Di situ kita rapikan. Kurang lebih seperti ini teman. Selanjutnya kita buat aktor lagi dengan cara ini, kita copy saja, kita taruh di sebelah, misalnya sebelah sini. Terus kan dari kasus tadi kita mempunyai 3 aktor ya, 3 aktor. Nah, kita mempunyai 3 aktor. Nah, 1, 2, 3 aktor. Seperti ini. Ini kita copy saja, taruh sini. Ini kita tulis laporan data barang. Ini kita copy lagi. Laporan pembelian. Lalu laporan penerimaan barang. Penerimaan barang. Itu copy lagi. Terima PO. Kalau udah seperti ini, kita tinggal rapikan saja sesuai dengan kenyamanan teman-teman semuanya. Kurang lebih seperti ini ya. Seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk include-nya kita menggunakan panah apa? Kita menggunakan panah ingat ya, kita menggunakan panah Givendency. Setelah itu kita arahkan saja. Nah, ini. Untuk bagian use ini kan ada
Ini ada ini kita arahkan saja. Nah, nanti dia akan ke atas. Kita ganti namanya jadi include. Include. Seperti ini. Kita sesuaikan. Kita perbesar teksnya, perbesar dikit. 15. Nah, seperti ini. Setelah itu kita copy, kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Terus kita copy lagi. Ini kita copy lagi. Seperti ini. Ini kita ubah jadi owner toko. Ini kita ubah jadi sub. Setelah seperti ini, kita buat yang namanya sistem. Sistem itu apa, Bang? Sistem itu seperti ini, teman-teman. Ini yang dinamakan sistem. Nah, ini sistemnya. Ini sistem. Nah, cara buat sistemnya ini seperti ini. Kita cari ini, rectangle, lalu kita paskan saja. Nah, seperti ini. Ini lalu kita kasih warna. Kasih warna sebelah sini ada di bagian kanan. Ini. Misalnya kita kasih warna kita kasih warna ini. Ini kan posisinya lagi di depan. Cara untuk
kita balikan ke belakang sistemnya, kita klik kanan, lalu ke belakang. Nah, seperti ini. Lalu kita rapikan saja, teman-teman. Seperti ini. Ini namanya sistem. Namanya sistem. Nah, jadinya seperti ini. Nah, itu dia ya penjelasan serta pembuatan use case diagram pada sistem informasi persediaan barang atau grosir. Mungkin uh, saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan dan penjelasan saya yang kurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.